Ya, 5 misionaris memberitakan Injil di Squad. Sebelum Injil diberitakan, mereka mati terbunuh. Bapak Ibu, seandainya misionaris itu adalah keluarga kita, ya, seandainya orang yang mati terbunuh itu keluarga kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar? Apakah kita membenci mereka? Ataukah apakah kita mengampuni mereka? Istri para misionaris sungguh sangat luar biasa. Sekalipun mereka sudah kehilangan orang yang mereka cintai, mereka berkomitmen untuk terus berbuat baik pada sebuah ini. Akibatnya apa? Sebuah ini percaya kepada Yesus. Dan satu di antara mereka menjadi pendeta. Artinya apa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak yang bertanya tentang iman Kristen. Ada seorang anak yang bertanya tentang siapa itu Yesus. Setiap kali saya bertemu dengan dia, hampir 80% yang ditanya tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang Alkitab, tentang iman Kristen. Itulah pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Dan singkat cerita, seiring berjalannya waktu, akhirnya iman anak ini pun bertumbuh. Jadi anak ini bukan orang Kristen, anak ini bukan orang Kristen. Tapi seiring berjalannya waktu, iman anak ini bertumbuh. Dan akhirnya apa? Anak ini menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, ia dibaptis. Beberapa waktu kemudian, anak ini punya kerinduan untuk melayani keluarganya. Ia punya kerinduan agar nanti keluarganya semua percaya pada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah gampang memberitakan Injil kepada orang yang bukan percaya? Susah. Tapi saya yakin bahwa Injil yang diberitakan tidak mungkin berakhir dengan sia-sia. Jadi tanggal 2 Juli kemarin, saya dapat telepon, Kak, Bapak sudah percaya Yesus. Dan tanggal 6 Juli, Bapaknya dibaptis. Jadi kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi yang kedua, Kristotes bukan hanya berbuat baik, tetapi juga menuntun orang pada pertobatan. Yang terakhir, Kristotes bukan hanya berbuat baik, tetapi juga mendukung pekerjaan Tuhan. Roma 12:8. Bapak Ibu pernah lihat ini? Kalau itu kontrol pasta gigi. Ya. Menurut saya ini menarik. Yang menarik apa? Orangnya yang menarik. Jadi William Colgate ini adalah seorang yang lahir di Inggris. Karena ada beberapa konflik eksternal membuat Colgate dan keluarganya pindah ke Amerika. Di Amerika ia mulai merintis usaha, yaitu usaha sabun dan juga usaha ini. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi ironisnya usaha yang ia geluti bangkrut, sehingga Colgate harus menutup usahanya. Beberapa waktu setelah itu,
Oke, dan keluarganya ingin membuka usaha lagi, tetapi lagi-lagi usaha yang dia kerjakan bangkrut, sehingga ia harus menjadi karyawan di perusahaan orang. Ia menjadi karyawan di perusahaan orang dan ia miskin. Tempat di mana ia bekerja juga mengalami kebangkrutan, sehingga Colgate nganggur. Beberapa waktu setelah itu, Colgate bernasar sama Tuhan, jika seandainya Tuhan memberkati saya akan berikan 10% untuk Tuhan. Singkat cerita, usaha yang ketiga yang dibangun Colgate akhirnya betul-betul Tuhan berkati, sehingga ia komitmen untuk memberi pekerjaan Tuhan 10% setiap bulan. Tuhan berkati lagi, ditambahkan 20%, sampai akhirnya 50%. Hal serupa juga dialami oleh bapak-bapak tukang sul. Ya. Jadi bapak tukang sul ini mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi masalahnya bapak ini nggak bisa bertobat. Dia pengen tobat, tapi dia nggak bisa bertobat. Dia pengen main musik, tapi dia nggak bisa main musik. Dia pengen berpujian, dia nggak bisa berpujian. Akhirnya bapak ini bergumul. Kira-kira pelayanan apa yang akan saya berikan kepada Tuhan? Dia terus menggumulkan hal ini hingga ia memutuskan untuk menjadi sponsor mahasiswa teologi. Ketika bapak ini menjadi sponsor mahasiswa teologi, secara tidak langsung bapak ini harus berhemat supaya apa? Supaya dia bisa transfer ke mahasiswa teologi. Bapak Ibu, 2016 adalah tahun yang sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena di tahun itulah saya menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Awalnya saya bingung, benar nggak itu Tuhan panggil saya? Benar nggak? Saya katakan, Mas, saya mau jadi seorang pendeta. Kamu bingung aja dulu. Saya bingung. Bingung itu apa maksudnya? Saya bingung. Berhari saya bingung. Akhirnya nggak lama saya itu masuk dulu. Tanya saya lagi. Oh, kamu benar kan menjadi hamba Tuhan? Iya. Nah, waktu itu di pikiran saya ingin sekolah Alkitab yang sangat ketat, yang sangat disiplin. Tujuannya apa? Tujuannya kalau Tuhan tidak membuat saya dapat pertolongan. Seperti itu. Dan saya tidak pernah menyangka kalau saya lulus. Saya tidak pernah menyangka. Karena pada waktu itu saya sangat duniawi sekali. Ke gereja aja malas. Baca Alkitab apalagi. Seperti itu ya. Jadi yang menarik ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya doa makan tidak tahu, doa makan tidak tahu, doa tidur tidak tahu, saya tulis semuanya, saya hafal. Itu perjuangan saya dalam itu. Ya. Jadi saya harus ikatan dinas 3 tahun setelah saya selesai studi di Institut Indonesia. Tapi bersyukur ada orang-orang yang murah hati, ya. Ada orang-orang yang mendukung persiapan pelayanan saya. Ada banyak di sini juga ada. Jadi saya sangat bersyukur dan rasanya kapan saya jadi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kapan saya bisa mendukung orang seperti bapak-bapak. Dan mengalami ada 2 keluarga yang tidak saya kenal. Bahkan fotonya saya tidak tahu. Bapak ini selama saya studi, mereka lah yang juga support saya, yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa sih mereka mendukung pelayanan saya? Karena mereka mengerti kehendak Allah. Mereka mengerti kehendak Allah sehingga mereka mau untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Selagi masih ada kesempatan bagi kita, berikan yang terbaik.
Sebagai orang percaya tugas kita adalah bermurah hati. Kita harus bermurah hati pada semua orang. Kenapa kita harus bermurah hati? Ini alasannya. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Allah sudah bermurah hati kepada kita. Sehingga kehadiran Yesus adalah bukti kemurahan Allah. Jika seandainya Yesus tidak pernah hadir ke dunia ini, maka apa yang kita lakukan sekarang sia-sia. Ya, kita bersekutu setiap hari, kita berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, memberikan pertemuan setiap bulan. Kalau seandainya Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia, maka itu sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, seandainya jika Yesus tidak pernah datang, maka itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita masih hidup di dalam dosa, dan konsekuensi dosa adalah baik. Jadi di salib adalah ada kasih dan keadilan Allah. Ya. Di salib ini ada kasih dan keadilan Allah. Keadilan Allah yang mengharuskan Allah untuk menghukum orang berdosa. Pertanyaan, siapa yang berdosa? Semua orang berdosa. Ketika ada dalam dosa, maka semua orang mewarisi dosa. Tetapi di atas hal itu juga ada kasih Allah. Kasih Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kehadiran Kristus ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah yang besar bagi kita. Yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Sehingga dosa kita yang dulu, sekarang, dan nanti semua ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi tidak ada alasan kita menolak Yesus. Tidak ada alasan kita meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena kehilangan Yesus adalah kehilangan terbesar dalam kehidupan manusia. Dan mendapatkan Yesus adalah berkat terbesar dalam kehidupan manusia. Prinsipnya, jangan pernah gantikan yang kekal dengan yang sementara. Sekali Yesus tetap Yesus. Simpulan, kita diselamatkan oleh karena kemurahan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan karena kemurahan Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bermurah hati. Amin. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang